Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada bab yang berikutnya pada halaman 40, babul wudu salasan. Bab berwudu 3 kali. Di sini disebutkan hadis fis sahihain an Humran maula Utsman. Disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim dari Humran maula Utsman. Beliau menceritakan anna Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu da'a biwudu'in, meminta bawakan air wudu. Fatawadda'a faghasala kaffaihi salasa marrat. Kemudian Utsman berwudu, beliau pun membasuh kedua telapak tangan tadi sebanyak 3 kali. Kaf itu dari ujung jari ini sampai dengan pergelangan, ini disebut dengan kafun. Kaffaihi berarti 2 pergelangan telapak tangan. Summa madmadah wastansara. Kemudian Utsman kumur-kumur dan istinsar. Istinsar adalah mengeluarkan air dari hidung, menghembuskan dengan dorongan napas. Kumur-kumur ma'ruf, memasukkan air ke dalam mulut dengan digerak-gerakkan atau dikunyah-kunyah kemudian dikeluarkan lagi. Disebutkan di sini istinsar, tidak disebutkan istinsyaq. Itu min bab al-lawazim. Apabila diperintahkan istinsar, maka sudah mengandung konsekuensi, pasti ada istinsyaq sebelumnya. Istinsyaq itu menghisap air ke dalam hidung dengan napas, kemudian dikeluarkan lagi. Nah, mengeluarkan itu disebut dengan istinsar. Summa ghasala wajhahu salasa marrat. Kemudian Utsman ibnu Affan membasuh wajahnya 3 kali. Summa ghasala yadahul yumna ilal mirfaqi salasa marrat. Kemudian beliau membasuh tangan kanan sampai dengan mirfaq. Mirfaq itu siku, ya, ini disebut dengan mirfaq. Ini lipatan. Salasa marrat, 3 kali. Summa ghasala yadahul yusra mithla dzalik. Kemudian beliau membasuh tangan kiri sama seperti itu juga. Summa masaha ra'sahu. Kemudian beliau mengusap kepala. Summa ghasala rijlahul yumna ilal ka'baini salasa marrat. Kemudian beliau membasuh kaki kanan sampai kedua mata kaki sebanyak 3 kali. Summa ghasala al-yusra mithla dzalik. Kemudian beliau membasuh kaki kiri sama seperti itu juga. Summa qala. Kemudian beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Kata Utsman ibnu Affan, setelah beliau berwudu, beliau mengatakan bahwasannya aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Yang ingin diambil fikih
dalam hadis ini bahwasannya Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu membasuh anggota-anggota wudhu tadi disebutkan di sini sebanyak 3 kali. Kecuali pada basuhan kepala. Qala Ibnu Syihab rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Ibnu Syihab, Masmu Ibnu Syihab Syu'bah. Siapa Ibnu Syihab di sini? Ibnu Syihab alimun ma'ruf min a'immatit tabi'in, Mus'ab Masmu bin Syihab Ibnu Syihab rahimahullah ta'ala, fahuwa alladhi kana yaqul yutlabul ilmu ala marril ayyami wal layali, man rama ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Ilmu itu dicari dengan melalui siang dan malam. Barang siapa yang mencari ilmu dengan sekaligus, maka ilmu tersebut akan hilang pula sekaligus. Al-Imam Az-Zuhri, hadza nisbatuhu ila Az-Zuhri wasmuhu ini termasuk di zaman sekarang. Terkadang kita lebih banyak hafal nama ustadz salafi di Palembang ini, itu kita hafal. Ulama kita yang mengalirkan ilmu kepada umat ini kadang kita tidak tahu. Gilang, Imam Ma'ruf min ulama'i ahli hadis, Nasihin, Muhammad ibn Muslim bin Ubaidillah ibn Syihab Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, seorang imam ma'ruf, seorang talibul ilmi wajib untuk mengenal para ulama mereka. Siapa nama-nama mereka, nisbat-nisbat mereka. Jangan sampai kita terlupakan dengan para ulama kita. Termasuk musibah, kalau mau dikatakan musibah di zaman sekarang, khususnya kita di Indonesia ini, kadang kita lebih mengenal ustadz-ustadz yang ada di Indonesia ini dibandingkan para ulama yang punya jasa besar terhadap kita. Bukan berarti tidak diperbolehkan mengenal nama-nama ustadz, tetapi jangan sampai kita seorang talibul ilmi yang mengatakan salafi, kita tidak tahu ulamanya kita. Mereka-mereka dari kalangan ahlul ahwa'i wal bid'ah, dari kalangan Asy'ariyah, itu tahu ulamanya mereka. Guru saya belajar ke fulan, fulan belajar ke alan, alan belajar ke alan. Sampai-sampai ada anak kecil, dia ditanya, siapa gurunya Kiai Haji Hashim Asy'ari? Ya, cari di YouTube. Yang kalau sekarang ini di kalangan kita ditanyakan siapa gurunya ustadz kita, sampai ke siapa itu mungkin kita tidak tahu. Anak kecil ini ketika ditanya siapa gurunya Kiai Haji Hashim Asy'ari, disebutkan dia secara detil
sampai kepada Rasulullah SAW. Mentok Nafi dari Ibnu Umar dari Rasulullah SAW. Itu dengan sanad. Dia menyebutkan di hadapan Ketua PBNU Said Akil Siraj. Ini mereka ini orang-orang yang tidak punya ihtimam terhadap Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka tahu ulama-ulama mereka. Kita Ahlus Sunnah kadang tidak tahu. Bahkan kita yang sendiri yang katanya mengkaji kitab Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala, kadang sebagian tullabul ilm tidak tahu apa saja karya kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Kadang tidak tahu siapa saja anak keturunan cucu Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab yang punya peran penting dalam dakwah penyebaran tauhid di biladun Najd pada masa itu. Ini seorang talibul ilmi harus banyak qiraah. Makanya ikhwan, ana ingatkan para tulabul ilm, ya, jangan antum terlena khususnya di masa-masa menuntut ilmu, di masa-masa belajar, berpikiran ketika belajar itu semata-mata kalau ana sudah belajar, nanti ana sudah jadi ustadz, itu tidak butuh lagi belajar. Man dhanna annahu qad istaghna 'anit ta'allum falyabki nafsahu. Kata Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, barang siapa yang menganggap bahwasanya dia tidak butuh lagi belajar, falyabki nafsahu, hendaklah dia menangisi dirinya sendiri. Keberadaan ilmu sangatlah penting. Ya, mutala'ah wa muzakarah wa muraja'ah itu sesuatu yang harus bagi seorang tullabul ilm, para tullabul ilm, para talibul ilmi. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, wa kana ulama'una yaqulun, dulu para ulama-ulama kami mengatakan, hadzal wudu asbagu ma yatawaddau bihi ahadun lis-shalah. Wudhu seperti ini adalah wudhu yang paling sempurna yang dilakukan oleh seseorang untuk melaksanakan sholat. Wudhu yang paling sempurna yang dilakukan oleh seseorang ketika hendak sholat adalah dengan 3 kali, kecuali pada usapan kepala dilakukan sekali. Siapa yang menyatakan ini? Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, kana ulama'una, dulu para ulama-ulama kita. Nah, ini juga yang hendaknya seorang talibul ilmi, para penuntut ilmu membiasakan tahu siapa pemilik kalam ini tadi. Terkadang di kalangan kita ini, ya, jakaradi, jarang kajian, rajin debat, khususnya di grup-grup WA. Ya, sungguh sangat indah ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i menasihati murid beliau Al-Imam Al-Muzani. Suatu hari Al-Imam Al-Muzani mendatangi Al-Imam Asy-Syafi'i, ingin bertanya kepada Imam Syafi'i tentang permasalahan yang berkaitan dengan Al-Khaliq, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Asy-Syafi'i balik tanya kepada Al-Muzani, engkau sudah tahu permasalahan-permasalahan wudhu? Kata Al-Muzani, enggak, belum. Dipisah permasalahan menjadi 4 cabang, dirinci, dipermudah lagi, juga enggak ngerti. Ditanyakan permasalahan-permasalahan yang lain, Al-Muzani enggak bisa menjawab. Akhirnya Imam Syafi'i mengatakan, untuk apa engkau membahas yang berkaitan dengan Al-Khaliq, sedangkan yang berkaitan dengan perkara yang engkau butuhkan sehari minimal 5 kali, itu engkau tidak pandai. Ini juga terkadang di kalangan ikhwan kita, ini nasihat untuk kita semua, sibukkan dengan thalabul ilmi, belajar.
Kadang sebagian kita kenal dakwah salaf ini sudah 5 tahun, sudah 10 tahun, tapi kita belum pernah belajar wudhu. Wudhunya masih wudhu taklidi. Apa wudhu taklidi? Ngikut ikhwan di tempat wudhu. Ada yang wudhu dijingoi Pak Wahid wudhu, cak ini cara berwudhu salafi deh, melok. Tapi tidak pernah dia belajar berwudhu. Terkadang sebagian kita seperti itu. Sholat juga sama. Lihat orang sholat di masjid, oh ini sholat salafi itu, pengajian sunnah. Bahkan sebagian orang itu tidak tahu dalil kenapa mencingkrangkan celana di atas mata kaki. Jingok Pak Yasin celana cingkrang, pengajian jamaah musola mukarramah ini, berarti pengajian sini celananya cingkrang. Itulah sunnah Rasul. Apa dalilnya juga tidak tahu. Jingok orang cingkrang. Inilah yang disebut dengan taklid. Kita mengatakan bahwasanya mereka dari kalangan Asy'ariyah, dari kalangan Sufiyah, bahwasanya mereka adalah ashabut taqalid, orang-orang yang suka taklid. Namun sadar ataupun tidak, terkadang dari kita orang-orang yang menisbatkan diri kepada sunnah, menisbatkan diri kepada salafiyah, juga membangun ibadahnya dengan cara taklid. Taklid itu ittiba'u man laisa bihujjatin bighairi hujjah. Ngikuti orang yang bukan hujjah tanpa hujjah. Beda dengan ngikuti orang karena ada dalil pada dia, diikuti. Dia ngikuti seseorang kadang tanpa dalil karena melihat. Nah, ini kurang tepat. Fawaidul bab, faedah bab ini. Kata penulis buku ini, qauluhu babul wudu salasan ay likulli udwin ma ada ra'si fa innahu yamsahu marratan wahidah fa innahu yumsahu marratan wahidah. Pada bab berwudu 3 kali itu berlaku pada setiap anggota wudu kecuali pada bagian kepala. Sesungguhnya kepala diusap sekali saja. Jadi seluruh anggota wudhu diusap atau dibasuh 3 kali kecuali kepala. Untuk kepala tidak 3 kali tapi cukup sekali. Faedah berikutnya, al-muradu bis-salas al-mustaw'iba lil 'udwi. Dimaksudkan dengan 3 kali tadi itu merata. Bukan 3 kali itu misalkan wajah separuh di sini. Kemudian atasnya lagi. Itu bukan anggap 3 kali, masih dianggap sekali. Dia dikatakan 3 kali betul-betul. Kalau tangan tadi basah betul semua, baru teranggap sekali. Basah lagi semua full 2 kali. Basah lagi baru itu dianggap 3 kali. Tapi kalau seandainya cuma sampai sini, ya, kemudian dibasahi lagi sama dia full, itu baru teranggap sekali. Wa amma idza lam yastau'ib al-udwa illa bi ghurfatain fahiya ghuslatun wahidatun. Adapun kalau seandainya dia tidak meratakan anggota wudhu tersebut kecuali dengan 2 cidukan, maka baru teranggap 1 kali. Contoh misalkan seseorang menyiramkan air ke tangan, baru dia siram separuh, baru sampai sini tengah-tengah lengan, keran mati. Kemudian dia cari air lain, mungkin di kamar mandi, dia ambil air di kamar mandi, digayung sama dia, kemudian disiramkan lagi, itu baru teranggap sekali, belum teranggap 2 kali. Walaupun secara zahir terlihat nampak 2 kali ya, 2 kali basuhan, tapi teranggap sekali. Karena kenapa? Karena belum yastau'ib, belum merata basuhan tersebut. Yang ketiga, fi faidatun azimatun wa huwa ta'limun nasi amaliyan. Pada hadis ini terdapat faedah yang sangat besar, yaitu mengajari umat manusia secara amali. Ta'limun nas amaliyan. Jadi ngajari langsung secara praktek.
itu lebih cepat difahami. Di sini Utsman bin Affan mengajari Humran maulanya beliau, pelayannya beliau langsung dengan praktek. Fa inna ta'lim bil fi'l yakunu ablagha wa adbata lil muta'allimi. Dikarenakan pengajaran dengan tindakan, dengan perbuatan itu lebih mengena dan lebih membuat nempel bagi para penuntut ilmu. Orang kalau diajari langsung dengan praktek, wudhu tadi langsung dilihatkan prakteknya, itu akan lebih nempel. Yang keempat, annal wudhu salasan huwa atammu wa akmalu wudhu'in yatawadda'u al 'abdu bihi. Bahwasanya berwudhu tiga kali adalah wudhu yang paling sempurna dan paling lengkap bagi seorang hamba. Ya. Tak kala seseorang berwudu, wudu yang paling afdol, paling lengkap, paling sempurna adalah tiga kali, kecuali bagian kepala tadi diusap sekali. Faedah yang berikutnya, jaa fi tamamil hadis anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, datang pada kelengkapan hadis tersebut bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, tsumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, serta tidak berbicara dalam dirinya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni bagi dia dosa-dosa apa yang ada bagi dia tadi dari dosa-dosa yang sebelumnya. Dosa di sini maksudnya dosa kecil. Semua hadis yang menyebutkan terampuni dosa-dosa dengan suatu amalan, mayoritas para ulama mengatakan dosa yang dimaksud adalah dosa kecil. Itu pendapatnya jumhur ulama. Kalau seandainya dia tidak punya dosa kecil dan dia cuma punya dosa besar, para ulama mengatakan arju, ya, kami masih berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa besar tersebut dengan banyaknya amalan-amalan yang dia kerjakan. Kalau seandainya dia tidak punya dosa besar, maka mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis ini. Di sini kan disebutkan keutamaan berwudu seperti wudu Utsman ini tadi. Rasul mengatakan siapa yang sholat 2 rakaat, setelah berwudu dia sholat 2 rakaat serta tidak berbicara dalam hati, maka akan diampuni bagi dia dosa yang telah lalu. Al-Imam An-Nawawi mengomentari hadis ini. Qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala, al-muradu biqaulihi la yuhadditsu fihi ma nafsahu. Maksud sabda Rasul, dia tidak berbicara dalam hati, tidak bicara dalam dirinya sendiri. Ai la yuhadditsu bi syai'in min umurid dunya wala wa ma la yata'allaqu bis salah. Maksudnya adalah dia tidak berbicara dalam dirinya ketika sholat tadi dengan sedikit apapun, dengan sesuatu apapun dari perkara-perkara dunia ataupun perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Difahami? Jadi ketika dia takbir, setelah dia berwudu, dia takbir ketika sedang sholat tadi tidak mikirkan urusan dunia, tidak ada mikirkan kerjaan, tidak mikirkan dagangan dan yang lainnya. Dia betul-betul fokus untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan sholat. Walau oridolahu hadithun, kalau seandainya terbesit pada diri dia, fa'aradu anhu, maka dia berpaling. Ketika dia sedang mungkin baca Al-Fatihah, kemudian terpikir urusan dagangan, urusan kerjaan, langsung dia lawan, dia tolak. Limujarradi urudihi ufiya anhu dzalik wa hasalat lahu hadhil fadilah insyaallah taala. Kalau cuma semata-mata terbesit, maka dia dimaafkan dan dia tetap mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini tadi, insyaallah taala. Lianna hadza laisa min fi'lihi wa qad ufiya li hadhil ummah anil khawatir allati ta'arrada wa la tastaqir. Sungguh
perkara yang terbesit ini tadi bukan dari tindakan dia, datang dewe, datang dengan sendirinya. Sungguh telah dimaafkan pada umat ini perkara-perkara yang sifatnya khawatir. Khawatir itu yang terbesit. Ketika kita sedang sholat, siapa sih di kita yang nggak terbesit? Pasti ada lagi sholat. Pak Wahid lagi sholat, kadang ingat ada pesanan tenda belum tak antar, memungkinkan. Tapi dilawan, bukan langsung hitung. Tadilah ada 5 unit di sana 7 unit, lumayan hari ini pasangan. Itu namanya ngitung, itu tidak boleh. Sholatnya tetap sah, cuman kalau diterus-teruskan bisa mengurangi pahala sholat. Tapi terbesit tadi, itu masih dimaafkan. Kita ini kadang terbesit. Nah, pas terbesit tadi jangan dituruti. Kalau pengen dapat hadis, dapat keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini, diampuni dosa-dosanya. Nah, tapi kalau dituruti langsung kali-kalian tadi 7 unit kali sekian, lumayan ini. Hari ini kan sekian dapat duit itu tadi lah. Nah, ini namanya ngikuti perkara dunia. Ya terbesit, ya jarang ya kita bukan kelasnya Nabi, kelasnya para sahabat atau kelasnya para wali yang kalau dari takbir sampai salam tidak terpikir sama sekali. Di sini disebutkan kalau seandainya terbesit kemudian dilawan, tidak dipikirkan, maka dimaafkan perkara seperti ini tadi. Kemudian faedah yang berikutnya, Utsman, di sini kan hadis ini riwayat Utsman. Utsman huwa amirul mukminin. Beliau adalah Amirul Mukminin Abu Abdullah. Kunyanya Utsman Abu Abdullah. Utsman kunyanya Abu Abdullah. Kalau Abu Bakar kunyanya siapa? Idil. Kunyanya Abu Bakar. Hah? Kunyanya Abu Bakar. Gilang, kunyanya Abu Bakar siapa? Kunyanya Abu Bakar. Nasihin, kunyanya Abu Bakar. Nah, antum ngebleng kalau ini pagi ini belum sarapan, Pak. Anda tanya sama Mas Ujang, Mas Ujang, kunyanya Abu Bakar siapa? Nah, belum ngopi. Berarti putra kakaknya si Gilang mana? Belum datang. Nggak, pertanyaan anak, kunyanya Abu Bakar siapa? Hah? Pertanyaannya tuh perhatikan, kunyanya Abu Bakar siapa? Ya Abu Bakar, punya Abu Bakar. Itu tadi. Kunyanya Abu Bakar, ya Abu Bakar. Namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Yang anak tanya tadi kunyanya Abu Bakar. Anak sengaja ngasih pertanyaan itu supaya antum nyambung. Itu tadi kan. Kunyanya Utsman Abu Abdullah. Abu Bakar ya Abu Bakar. Namun namanya Abu Bakar ini Abdullah bin Utsman. Kunyanya Umar Abu Hafs. Kunyanya Ali Abul Hasan atau Abu Turab. Berkunyah itu sunnah. Berkunyah itu sunnah. Kalau antum ingin masyhurkan panggilan sesama kita mungkin dengan kunyah, itu tidak masalah. Abu Fulan, Abu Fulan. Cuman yang kadang dampaknya tadi, kalau manggilnya kadang bu. Nah, awam ini tadi orang banyak Pak Abu. Di sini. Ceritanya ini Pak. Kami pernah beli tanah kaplingan, beberapa ikhwan beli tanah kaplingan. Jadi di list namu itu tadi yang nyatat itu marketingnya siapa Pak? Abu Fulan, Abu Ali, Abu Abdillah. Jadi dibawakanlah ke apa yang punya tanah kaplingan itu kan, ownernya. Pak, nama aslinya siapa Pak? Kok bisa sama? Ini namanya Abu semua. Itu tadi. Nah, jadi kalau maksudnya tuh punya tuh sesama kita baik, jangan sampai urusan resmi itu
pakai Abu Bakar, Abu Ahmad, Abu Ali ini tadi. Utsman ibnu Affan ibnu al-As ibnu Umayyah wa huwa thalithul khulafa ar-rasyidin. Utsman adalah khulafa ar-rasyidin yang ketiga, dan itu dengan ijma' kesepakatan para ulama, Utsman itu yang ketiga. Siapa yang mengatakan Utsman yang keempat berarti menyimpang. Itu punya pemahaman Syiah ya. Sepakat Ahlus Sunnah Salafi bahwasannya Utsman adalah yang ketiga urutannya. Kalau ada yang mengatakan Utsman itu bukan yang ketiga, tapi yang ketiga itu layaknya Ali, berarti tidak beres sebagai khilafah. Aslama fi awalil Islam ala yadi Abi Bakar As-Siddiq. Beliau masuk Islam di awal-awal ya, melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq. Rawa'an Rasulullah SAW mi'ata hadithin wa sitta wa arba'un hadithan. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW lebih kurang 146 hadis. Jadi beliau meriwayatkan hadis dari Rasul 146 hadis. Kana yusamma bi Dzinnurain duna ghairihi minas sahabah. Dulu beliau disebut atau dipanggil dengan gelar Dzinnurain. Dzu sahib, maknanya pemilik, Nurain dua cahaya, pemilik dua cahaya. Jadi gelarnya Utsman pemilik dua cahaya. Kalau Umar bin Khattab gelarnya Al-Faruq. Bal lam yu'raf wahidun min khalqillahi yusamma bihadzal ismi ghairuhu. Bahkan tidak ada yang dikenal dari kalangan makhluk yang bernama atau bergelar dengan Dzinnurain kecuali Utsman. Li'annahu tazawwaja bintai Rasulillah sallallahu Ruqayyah radhiyallahu anha. Dikarenakan beliau pernah menikah dengan putri Rasul yaitu Ruqayyah. Famatat indahu, kemudian Ruqayyah meninggal dunia. Tsumma tazawwaja Umma Kulsum radhiyallahu anha. Kemudian Utsman menikah lagi dengan Ummu Kulsum. Jadi ada dua putri Rasul dinikahi oleh Utsman. Yang pertama Ruqayyah, yang kedua Ummul Kulsum. Itulah yang menyebabkan beliau mendapatkan gelar Dzinnurain. Wala yu'lam ahadun tazawwaja bintai nabiyyi ghairuhu. Dan tidak dikenal ada seorang pun dari kalangan sahabat yang menikahi dua putri Rasul kecuali Utsman radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang mulia yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW, dan juga beliau termasuk sahabat yang banyak harta dan beliau bukan korupsi, bukan KKN ya. Sangat salah kalau ada yang mengatakan Utsman pada masa pemerintahan ada jiwa-jiwa nepotisme, korupsi dan yang lainnya. Ini pemahaman yang tidak layak ditujukan kepada Utsman radhiyallahu anhu. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan difahami ya. Jadi yang afdol berwudu tadi 3 kali. Itu yang paling afdol. Nah, keutamaannya yang disebutkan dalam hadis ini. Ketika dia sudah berwudu 3 kali, kemudian sholat dan tidak mikir-mikir urusan dunia tadi, maka akan diampuni dosa-dosanya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdihi.